Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita bersama-sama berlatih refren untuk Mazmur tanggapan sore hari ini. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Kita coba satu kali lagi bersama-sama. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-31 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santa Veronica Wilayah 7, Kor oleh lingkungan Santo Franciscus Xaverius Wilayah 4. Intensi doa untuk hari ini adalah syukur atas ulang tahun Sari dan Igo. Ucapan syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena kanak-kanak Yesus dan novena Hati Kudus Yesus. Mohon kelancaran dan penyertaan Tuhan untuk kegiatan Elan by Mila pada pameran Women International Club pada tanggal 8 sampai dengan 9 November di Jakarta Convention Center. Mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Cornelia Husada, Ibu Laurencia Maria Husada. Mendoakan kedamaian dan kehidupan abadi bagi Bapak Sutanto. Mohon perhatian, kantong kolektor dijalankan satu persatu. Kolektor pertama dengan kantong warna merah dan kolektor kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah pada bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, anak-anak dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu biasa ke-31. Dan kita diajak untuk mempertajam telinga kita, mendengarkan sabda-sabda Tuhan dengan baik. Kita awali ibadah ini, menyadari, mengakui bahwa kita adalah orang-orang lemah, orang-orang berdosa, orang-orang yang rapuh.
Kita mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya, seraya menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, berkat rahmat-Mu lah umat beriman dapat mengabdi dan menghormati Engkau sebagaimana mestinya. Semoga kami jangan sampai membuat kesal hati-Mu, tetapi berusaha hidup murni, agar memperoleh kebahagiaan yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku.
Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela berbagi dengan kamu, bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah, kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Ada dua langkah pendek yang ingin saya tawarkan sebagai bekal hidup rohani 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita, khususnya ketika kita sedang di Indonesia mengalami panasnya politik. Langkah yang pertama, Yesus sedang mengajar para murid, bukan hanya para murid, tetapi juga orang banyak, tanpa ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kebanyakan orang pada umumnya Yesus mengajar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ajaran ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya apa? Ini kan Matius bab 23. Sebentar lagi Yesus itu akan memasuki kota Yerusalem dan sebentar lagi hidupnya akan berakhir di kayu salib dan kebangkitan. Lalu Yesus memberikan nasihat karena dia sudah tidak ada di dunia ini. Yesus paham betul kelak para murid itu akan menduduki jabatan-jabatan yang strategis dan tinggi. Bacaan pertama, nubuatan Maleaki bicara tentang para imam. Imam seperti saya dalam gereja itu menduduki kursi jabatan tinggi. Ya lumayan tinggi lah ya. Apalagi pastor kepala. Iya nih, saya pastor kepala ya. Kadang saya lupa soalnya. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu
dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Luar biasa ya. Sabda Tuhan ini mengerikan kalau orang punya kedudukan tinggi tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, intinya Yesus itu mau mengatakan, menjadi pemimpin itu jangan munafik, jangan munafik. Lalu kita bertanya, apa itu munafik? Apa itu munafik? Sejauh saya paham, bukan berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, tetapi Kamus Alkitab, itu dikatakan demikian. Orang dikatakan munafik, ialah manusia yang sudah dan terus merencanakan hal-hal jahat, agar ia dipandang baik dan hebat. Bahasa sekarang itu namanya pencitraan. Orang-orang yang mencitrakan dirinya biasanya seperti itu. Si pemazmur dalam doanya itu pernah menulis demikian. Orang-orang munafik seperti ini tidur saja itu sudah merencanakan. Dia berbaring aja udah merencanakan hal-hal jahat agar dia dipandang baik dan hebat. Bahkan mimpi-mimpinya saja juga seperti itu. Hal-hal jahat agar ia dipandang baik dan hebat. Bahasa yang dipakai orang-orang munafik seperti ini adalah bahasa hiperbola. Melebih-lebihkan, lebay, kata orang muda. Dan sering menyerang orang lain. Sarkasme. Jangan-jangan kita masuk dalam netizen. Bahasanya itu bahasa yang kasar. Dan itu rupanya untuk menutupi kelemahan dan kecurangannya. Itulah orang munafik. Sudah merencanakan serapi mungkin supaya dia dipandang baik dan hebat. Ini cerita. Suatu kali seorang bapak itu berselingkuh. Pulang malam banget, hampir pagi. Istrinya yang sudah terlelap tidur ditelepon, enggak bangun-bangun. Dikotek-kotek apa pagarnya, juga enggak bangun. Ditelepon lagi, baru bangun. Ketika dibuka, suaminya itu sangat marah. Lu enggak tahu ya, gue ini udah kerja keras. Lu lama lagi bukain pintu, entain pagar. Perhatikan, dia mencoba menutup-nutupi dengan berkata-kata kepada istrinya. Hal-hal yang mau menunjukkan bahwa ini aku kerja keras, aku ini orang baik, aku ini suami yang baik. Padahal di belakangnya itu dia selingkuh. Jadi kalau ada suami-suami seperti itu ya, pulang ke rumah ya marah-marah tiba-tiba, jangan-jangan. Saya tidak tahu, pokoknya jangan-jangan. Para istri biasanya jauh lebih tahu lah ya. Atau ucapannya itu manis, penuh janji, dan seringkali janjinya tidak masuk akal. Ada udang di balik batu. Itu peribahasa lama. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Yesus membincangkannya itu kepada para murid, kepada orang banyak
bukan kepada ahli Taurat, orang Farisi yang memang sudah menduduki kursi. Para murid diajak untuk memahami kepemimpinan itu bukan kekuasaan. Kekuasaan selalu saja manipulatif. Maka kalau ingat di sini orang belajar sosiologi, ingat tokoh Machiavelli. Itu teorinya. Kursi jabatan itu manipulatif. Tapi bagi Tuhan Yesus mau diubah. Kursi jabatan itu adalah melayani. Namun betul, seperti iklan, kalau sudah menduduki jabatan, kursi jabatan, lupa berdiri. Lupa gantian. Para murid diajak untuk berhati-hati akan godaan-godaan untuk bersikap munafik seperti itu. Maka Yesus berpesan, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Langkah pertama, langkah kedua. Seperti yang sudah saya katakan di awal, hari-hari ini politik kita semakin memanas. Mungkin juga ada begitu banyak manipulasi di sana untuk mendapatkan kursi jabatan. Bapak Uskup sudah juga berbicara soal ini sebetulnya ketika dia mengajar di Api Karunia setiap hari Senin. Maka saya mau melanjutkan saja. Saudara-saudari yang terkasih, dunia pernah menyoroti Mother Teresa dari Kalkuta. Dia seorang biarawati bertubuh mungil, kecil. Namun, meskipun tubuhnya kecil dan mungil itu, usaha-usaha kemanusiaannya, cintanya begitu besar kepada orang-orang miskin. Maka dia meraih Nobel Perdamaian di tahun 1979. Hadiahnya besar, namun hadiah itu juga diberikan kepada karya-karya kemanusiaan untuk orang-orang kecil. Lalu banyak orang bertanya-tanya, kepemimpinan seperti apa yang dijalankan oleh Mother Teresa? Banyak orang mempelajarinya dan kesimpulannya adalah demikian. Di dalam dirinya mengalir kepemimpinan yang menggabungkan beberapa karakter, beberapa sifat, dalam tanda petik sifat Allah sendiri. Bela rasa, tekad, kemauan, kehendak yang kuat, kerendahan hati, dan otensitas diri, keaslian dirinya, bukan pencitraan. Ia melayani sesama yang termiskin di antara yang miskin. Maka pemimpin seperti ini memberikan inspirasi kepada banyak orang. Mengapa? Sebab bela rasa, tekad, kehendak yang kuat untuk melayani, kerendahan hati, otensitas diri adalah ciri-ciri orang yang mengabdi kepada Tuhan Allah. Bukan mau, apalagi memuja kekuasaan duniawi. Silakan merenungkan. Silakan juga berpikir nanti siapa pemimpin kita
di tahun 2024, 5 tahun kemudian itu. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, Ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan telah berkenan mendekati kita dalam diri Yesus. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ia menjadi manusia supaya kita diilahikan dan berdoa kepada Bapa dalam Roh-Nya. Bagi pemimpin gereja, semoga Allah Bapa membimbing semua pemimpin gereja agar senantiasa menaruh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin masyarakat agar menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga Allah Bapa menjamah hati orang-orang yang penuh dengan kebencian dan yang berniat memprovokasi, agar mereka dapat berubah sehingga terwujud perdamaian di seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga bagi kita semua, Allah Bapa menerangi kita semua, agar sebagai pengikut Kristus, kita tidak terbuai oleh kekayaan, tetapi selalu mawas diri serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa dan intensi kita masing-masing. Sembari juga saya mengajak untuk berdoa bagi para korban perang Palestina, Israel, Rusia, Ukraina. Kita juga mau berdoa untuk korban-korban bencana alam, korban pembunuhan, korban kecelakaan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu telah datang di dunia dan menjadi seorang di antara kami. Berkat daya cinta, kasih, dan rahmat-Nya kami takkan jemu-jemu beramal baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Apa di surga terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Mulia, semoga persembahan ini menjadi korban suci tanpa cela bagimu, dan limpahilah kami berkat roti dan anggur ini, belas kasih-Mu yang tanpa batas, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu, dan sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wartakan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan, ya Tuhan. Di hadapan-Mu sukacita berlimpah, padamulah kebahagiaan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan anugerah surgawi. Kami mohon, semoga rahmat-Mu dalam hidup kami semakin menguasai serta memengaruhi kami dan mengarahkan kami kepada kebahagiaan yang Kau janjikan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Stefani Melinda dari lingkungan Santa Ursula wilayah 2 dengan Elvino Sitompul dari Bintaro. Julius Mahendra dari lingkungan Santo Fransiskus Maria wilayah 6 dengan Yuli Maria Tianjaya dari Depok. Brian Stefan Albertus Lawa dari lingkungan Santo Agustinus wilayah 1 dengan Maria Dianira Mediatri Pangestika dari Gereja Santa Barnabas Pamulang. Lukas Juan Oktora Vokalis Tianto dari lingkungan Santa Maria Bunda Penolong Abadi wilayah 8 dengan Maria Grace Layan dari Gereja Santo Petrus dan Paulus Mangga Besar. Keempat pasangan tersebut merupakan pengumuman pertama. Ignacia Devi Dwi Astuti dari lingkungan Santo Thomas Aquinas wilayah 3 dengan Benjamin Cheng dari Church of Christ the King Singapore merupakan pengumuman kedua. Fridolin Runggo Bala dari lingkungan Emmanuel wilayah 6 dengan Maria Gin Kenya dari Santo Albertus Trapani, Blimbing, Malang. Leni Indrawan dari lingkungan Santa Angela wilayah 5 dengan Mulyadi Pandu dari Gereja Maria Bunda Segala Bangsa, Kota Wisata Bogor. Kedua pasangan tersebut merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Jadwal kunjungan pastoral mingguan yang terdekat untuk wilayah 1 adalah sebagai berikut. Lingkungan Santo Ignatius, hari Rabu, tanggal 8 November, pukul 19.30. Lingkungan Santo Yohanes de Brito, hari Jumat, 10 November, pukul 19.30 bersama Romo Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR. Untuk wilayah 2 adalah sebagai berikut. Lingkungan Santa Ursula, hari Selasa tanggal 7 November, pukul 19.30. Lingkungan Santa Katarina, hari Jumat tanggal 10 November, pukul 19.30 bersama Romo Silvester Nong PR. 3. Kursus membangun rumah tangga atau MRT di Gereja Santa Maria Regina diadakan bersama tanggal 18 sampai 19 November. Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Paroki. 4. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Oktober adalah sebagai berikut. Kolekte pertama sejumlah Rp60.074.746. Kolekte kedua sejumlah Rp73.356.447. Lilin Gua Maria sejumlah Rp6.699.200. Sekian pengumuman. Terima kasih.
Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi yang memeriahkan perayaan ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan dan protokolnya. Selamat hari Minggu, meskipun sudah sisa ya, selamat hari. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Doa-doa, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.